Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Arkan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber untuk tugas UAS Pancasila. Di sini saya akan mewawancarai narasumber. Halo Mas. Halo. Ya, di sini saya izin menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, duduk aja. Oke, pertama, sebutkan sila-sila Pancasila. Mau semuanya apa gimana? Boleh semuanya. Ya, itu ada Tuhan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kemanusiaan yang sama, Empat pakaian. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dan urusan umat yang menjadi keadilan sosial. Oke, terima kasih. Ya, bisa nggak sih Mas sebutin lambang-lambangnya gitu? Gak apa-apa, nggak harus semua kok. Pertama, itu bintang emas. Ya, Bintang emas itu melambangkan kerohanian. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang digambarkan itu dengan rantainya, rantai kotak dan lingkaran. Yang itu ya, dia bisa kalau dibedakan 11 lah. betul. Nah, itu melambangkan bahwa apa keadilan yang dijunjung tinggi lah, tidak ada perbedaan. Itu apalagi ya persatuan Indonesia. Kok kalau pohon beringin ya, persatuan Indonesia itu pohon beringin. Itu kan daun-daunnya karena itu banteng. Kepala banteng itu melambangkan bahwa musyawarah dan mufakat. Itu apalagi padi dan kapas. Itu istilahnya. Ya, terus menurut Mas ini kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara di Indonesia? Relevan ya. Jadi Pancasila itu sama apa ya? Kita menjadi pedoman pandangan hidup. Itu aja. Pedoman pandangan hidup negara. Dan itu udah sesuai aja. Oh iya, bisa dijadikan pandangan hidup suatu negara. Terus yang ketiga, gimana sih pandangan Mas nih tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Kayak Kalau menurut saya relevansi itu sangat relevan. Apalagi yang bikin nggak relevan itu cuma apa ya? Mas, ya? Ketika tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan kehidupan saya. Relevannya udah relevan. terus yang keempat nih, contoh sederhana yang Mas lakuin dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila tuh. Misalnya nih Mas, kesatuan Indonesia kan teman-teman saya juga banyak beragam ya suku. Terus saat apa yang mana nih kita juga ada teman juga yang kita tuh saling toleransi. Dan untuk soal terakhir, menurut Mas, apa sih tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa saat ini? Ya seperti yang tadi Mas ya, sekarang Indonesia itu di era digital banyak sekali yang bisa memecah kesatuan. Ya, itu wajib mahasiswa untuk memilah informasi Tidak langsung. tidak langsung ya, karena ujung-ujungnya itu nanti akan memecah kita. Terima kasih Mas, ya wawancaranya maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Ya, saya di sini Nadif dari mahasiswa dari akuntansi. Ingin menanyakan beberapa hal tentang Pancasila. Di sini Bapak tahu nggak sih Pak dari isi dari sila-sila Pancasila gitu? Bukan 1 sampai 5. Ya, dikit-dikit tahu, tapi nggak hafal semuanya. Ya, nggak apa-apa Pak. Yang pertama, ketuhanan Satu, satu. ketuhanan yang maha esa. Ya, dua. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tiga. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan Dalam perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal kedua. Menurut Bapak, kenapa Pancasila bisa dijadikan dasar negara? Kenapa Pancasila dijadikan dasar negara? Dijadikan Dasar negara. dasar negara Pancasila. Ya, Kalau masalah itu Bapak kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau
pandangan Bapak tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Relevansi itu apa? Relevansi itu tentang nyambung gak sih kalau kayak misalnya Pancasila nyambung gak sih kalau untuk kehidupan saat ini, misal ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan ketuhanan yang Maha Esa berarti kita kan misalnya megang kita menganut satu agama, contohnya agama Islam. Itu berarti kita mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah contohnya seperti itu, misalnya berarti Itu kalau penilaian Bapak. Itu kan seperti itu individu ya. ya individual. Soalnya permasalahannya apa? Sekarang banyak yang melenceng. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Contoh sederhana yang Bapak lakuin dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Contoh kalau kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita beribadah. Ya. Misalnya contoh sila keempat kita bermusyawarah kan ya. Ya berarti. Nah itu kalau umpamanya seperti Bapak itu ya, itu tadi posisinya itu sila ketiga. Itu kita jadi saling membantu. Itu saling membantu, dan kalau umpamanya seperti Bapak ada rezeki, ya udah bagi-bagi rezeki. Ibaratnya rakyat kecil-kecil yang penting kita bagi. Iya betul, terima kasih Bapak. Terus juga kita itu kalau yang belum tahu kalau mau dikasih pengawalan. Nah itu juga masuk. Oke, lanjut ke soal terakhir Bapak. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar untuk mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Contoh kayak tantangan misalnya kita sila pertama, tantangan mengamalkannya misalkan kita kayak dakwah banyak orang-orang yang gak nerima ajaran ini itu. Bisa jawab nggak tahu Bapak kalau terlalu. Kalau masalah itu saya juga jadi kalau posisinya Bapak itu posisinya nyambung dan pas, ya udah Bapak ikuti. Kalau enggak. Gitu Oke. aja. Ya, terima kasih Bapak. Netral aja. Oh, netral. Oke, benar. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Ya, oke. Halo Om, di sini boleh bertanya beberapa pertanyaan sebentar? Boleh. Oke, jadi di sini saya ada tugas dari dosen Pancasila saya. Saya izin bertanya beberapa hal. Pertama, sebutkan sila-sila Pancasila, jelaskan lambang-lambangnya juga. Jadi kan Pancasila ada 5, boleh disebutin kalau masnya tahu. Boleh jauh sudah tahu juga Pak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Terus menurut Mas tuh kalau dari beberapa sila gitu, Mas bisa nggak sih ngejelasin contoh-contohnya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya Mas ya. Menurut Mas nih, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Karena ada nilai-nilai penting dari Pancasila. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana pandangan Mas tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Tahu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Taat beribadah. Menurut Mas nih, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa saat ini? Nggak tahu. Oke Mas, makasih ya Mas sudah mengganggu waktunya.